Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi di channel gue Abai Husni Amrullah. Tapi sebelum bahas panjang lebar, jangan lupa. Oke, kali ini gue bersama orang yang sebelumnya ada di podcast gue, yaitu Betul. orang yang sama. Dan untuk pembahasan kali ini kita akan ngebahas belajar tentang bagaimana caranya kita packing. Karena sebelumnya kita ngebahas tentang bagi pemula untuk yang naik gunung ada 5 tahapan. Pertama itu packing, yang kedua itu perlengkapan, yang ketiga itu kesehatan, kemudian izin, Betul. kemudian yang terakhir adalah pastinya otomatis pulang pergi dengan selamat, guys. Nah, langsung aja, ini dia orangnya. Oke, tepuk tangan dulu. Thank you Bang Husni. Ya udah mau datang lagi ke base camp kita. Mungkin sebelumnya udah ngebahas soal pendaki-pendaki pemula ya. Hmm, Pemula bukan kadang banyak nih Bang, kayak orang pendaki-pendaki udah lama deh masih bilang pemula. udah lama dibilang pemula. Iya, Kenapa? pendaki muka lama. Katanya singkatannya. Nah, Kepanjangan itu Bang. pemula pendaki muka lama. Pendaki muka lama. Nah, itu. Terus yang mau kita bahas nih Bang ya. Mungkin kemarin itu kan soal pendaki-pendaki pemula itu kan cara packing, terus Hmm, perlengkapan yang harus disiapkan, terus kesehatan yang harus kita persiapkan, terus izin ya Bang, mau izin izin. orang tua, izin pendakian harus legal tuh Bang, jangan sampai ilegal. Terus selanjutnya lagi soal pulang pergi dengan selamat apapun itu risikonya, eh, yang penting pulang pergi dengan selamat. Puncak itu nggak kemana-mana Bang, bonus, karena utamakan keselamatan. Kalau misalkan kita udah nggak eh, kuat ya udah lebih baik turun karena lebih baik keselamatan nih Bang. Jadi kalau naik gunung, kalaupun nggak nyampe ke atas, nggak apa-apa. Nggak masalah karena gunung nggak kemana, tapi arti dan maknanya yang penting dia udah dapetin di situ pendakian gitu. Pendakian, yang penting pendakian. Berarti perjalanan dari bawah sampai ke atas itu bonus. Berarti yang penting perjalanan dari bawahnya, Betul, bukan soal nyampe di puncak atas ya. ya, di Puncak itu atas ya. bonus, puncak itu bonus karena apa ya, menurut gua pendakian itu sama kayak kehidupan orang yang seaslinya Bang. Kita visualnya itu pendaki gitu, kita kehidupan itu lebih ke pendakian tuh wah banyak lah Bang, makna dan artinya itu di pendakian banyak banget. Cuman yang kita bahas ini kan soal packing ya Bang. Oh, baik ini. Jadi ini buat para pendaki nih, ketika kalian bingung, banyak nih Bang, kayak misalkan saya kan sering ngadain open trip nih, Hmm, udah dibikin yang namanya perlengkapan kelompok sama perlengkapan pribadi. Pasti kalau bikin open trip, aku tuh selalu bikin perlengkapan kelompok, perlengkapan pribadi sama rundown. Target kita jam dari berangkat di base camp kita kumpul jam berapa di sini, terus kita perjalanan berapa jam ke lokasi base camp di sana, kita mulai start jam berapa itu kan kita buatin rundownnya. Target kita sampai pos berapa itu dibuatin rundownnya karena nanti bisa dijelasin di situ. Nah, hmm. setelah pendakian pasti saya jelasin kenapa kita buatin rundown gitu. Eh, soal packing itu udah saya sering banget saya bikin tulisan tuh Bang, antara perlengkapan pribadi dan perlengkapan kelompok. Mungkin banyak pendaki-pendaki yang ikut saya, perlengkapan pribadi apaan aja sih? Padahal udah saya bikinin tuh. Tapi mungkin kebiasaan orang Indonesia itu kayak apa ya? Kayak orang piknik malah. Ih, Orang piknik. udah Bawa, dikasih bawa, bawa, tulisan, bawa termos nasi. enggak juga. Pokoknya termos nasi, rice cooker, kulkas ya Iya. Bang. Enggak, enggak. Perlengkapan pribadi sama perlengkapan kelompok itu contohnya Bang ya. Banyak yang ikut saya tuh masih suka nanya, bawa apa aja sih Kak? Padahal udah saya tulis tuh. Nah, di perlengkapan kelompok itu kayak misalkan nesting, terus kompor, terus gas. Nah, ini contoh ada nih. Ini di depan nih ada nesting, salah satu nesting ya. Nesting, kompor, ini perlengkapan kelompok nih, Bang.
Nah, tapi sorry Jar, gue potong dulu Jar. Kan di sebelumnya yang gue bahas sama lu nih, kan Ah, ada 5. Packing, kemudian perlengkapan ya. Nah, perlengkapan ini packing sama perlengkapan ini beda, pasti sama kan? sama, dia satu dalam Cuma satu tag bedanya, carrier itu. bedanya packing itu cara, Caranya, cara cara packing. packingnya, Tapi kalau untuk perlengkapannya, alat yang perlengkapannya masuk. masuk ke dalam tas carrier itu apa dulu, Bang? Oh Sesuai gitu. dengan eh, track record perjalanan kita, apa Oh, yang kita butuhkan paling atas. berarti pembahasan ini ada dua pembelajaran yang dua Langsung 2 poin pembelajaran nih nih. berarti nih. Iya, Packing sama sama perlengkapan, perlengkapan. betul. Bisa Nah, langsung masuk dua. Karena ya kalau pendakian itu kita bawa rumah, Bang, bawa tempat tinggal. Perlengkapan sama apa yang kita bawa itu kita packing itu sesuai kebutuhan. Apa dulu nih alat-alat yang kita butuhkan gitu. Contohnya ini udah saya siapin nih, Bang, kebetulan gua packing and cover karena eh, just tetap apa ya, pakai rain cover ini biar nggak hujan tuh nggak tembus. Boleh dibongkar gak, Bang? sebelum ke sini Jar, gue mau nanya Jar. Apa tuh? Lu punya ini nggak, video pada saat perjalanan naik gunung? Ada banyak sih, Bang, nanti kita mau cuplikin. Ada? Boleh? Cuplikin apa cuplikan? Kayak gimana tuh? Coba gue bisa lihat nggak pada saat Pendakian lagi naik pendakian pendakian? banyak sih, Bang. Yang Ada waktu itu sama Sauki, sama Kak Sauki, Sauki. Wah, itu gokil tuh, selamat tuh, Bang. ada, coba mana? Ada nih. Di Instagram. Nah, ini nih, Bang. Contohnya nih, Bang. Oh Itu ini ya. tracknya itu, Bang. Gokil sih itu tracknya. Selamat itu atapnya Jawa Barat tuh, Bang. Jawa Barat. Iya, atap Jawa Tengah, sorry. Selamat. Oh Itu ini itu ya. video-video pendeknya. Ada lagi nih, Bang. Kalau pas berdua sama Saukinya nih. Nah, Ini pakai tali begini Jar. pakai tali. Buat apa nih? Jaga keseimbangan karena terjal banget. Dan ini Oh, nggak rekomendasi buat bawa carrier sebenarnya, Bang. oh gitu. Jadi Iya, badan doang. badan doang. Yang Paling dibawa badan doang. bawa depek. Badan Depek itu buat isi air sama snack cemilan-cemilan. Oh, mantep juga ya. Oh, jadi ini memang kalau untuk pemula untuk nyoba ke sini gimana, Jar? Pemula di ketinggian 3000 mending pemula di ketinggian 3000 nggak rekomendasi sih, Bang. Di 3000 ke bawah dulu rekomendasinya. Kalau di atas 3000 ke atas ada kemungkinan dia tidak bisa summit. Tergantung fisik sama perlengkapan sama persiapan yang dia siapkan. Oh, Kalau 3000 itu apalagi nih kemarin ini lagi musim kering ya, Bang. ah, Air udah pasti kosong di atas, Bang. Itu kering. Berarti persiapan air. Tuh. Karena air aus itu tenaga kita kuras cepat, down banget tuh, Bang. Karena kan kurang ion, ya kan? oh, Makanya kadang orang bobo kari sweat gitu. Biar ion tubuhnya tuh semangat apa biar kalau saya biasanya ya kalau orang-orang yang nggak olahraga olahraga biar nyampe ketinggian 3000 pasti saya standby sangabion penambah darah jadi di orang naik palanya langsung sakit puyeng puyeng bawa kerel beban yang dia bawa pasti puyeng palanya. beban pribadi. Ini beban pribadi nih. Berarti Ini sebenarnya dibilang kelompok untuk kapasitas 2 orang, bukan pribadi. bukan pribadi. Bisa dibongkar ya? Boleh nanti kita Bongkar bongkar. ya, coba ya. Nah, Nah, kita geser dulu nih meja nih. geser dulu aja ya. Kita geser ya. Oke guys, kita coba lihat. Ada asbak, boleh gak, Bang? Taruh sini nih, Bang, asbak nih, Bang. Nah, Kita coba lihat ya. ini gua standby packing buat pendaki pemula ya. Pendaki pemula untuk 2 orang nih. 2 orang sebenarnya satu bawa keril, satu lagi mungkin bawa depek, Bang. Jadi dia bisa gantian gitu. Depek kayak ukuran segini boleh deh, Bang, diambilin nih, Bang.
Nah, ini yang Ini kecil. Boleh nih yang ini. Yang ono juga nggak masalah. ini ya. Efek. Iya. Kalau untuk kapasitas 2 orang pendakian, saran jangan bawa keril dua-duanya. Ketika yang bawa keril sudah lelah, dia bisa gantian nih bro, ya. Nanti bisa gantian bang. Bawa daypack ini paling isinya apa sih? Sisa-sisa perlengkapan yang lainnya bang. Karena ini udah satu set nih tempat tinggal kita nih kapasitas 2 orang masih bisa. Paling ini cuma baju doang. Gitu. Baju pribadi. Baju pribadi. Ini perlengkapan semua di sini nih. Ini berapa liter, Jar? Ini ada tulisan 25 liter. 22 liter. 22. Iya, daypack ya. Kayak tas ransel dia. Ransel ya modelnya. Iya. Kalau yang ini coba boleh dibongkar, Jar. Nah, pertama Isinya apa aja sih biasalah perlengkapan kalau ini? pendakian pasti anak-anak kekinian pasti bawa gelas-gelas kayak gini-ginian lah buat gantungin. Coba geser ke sini biar Ya. kelihatan nih, biar kelihatan kamera munduran. Lanjut. Oke. Memang pasti dia ini tenda apa namanya Carol Eger sebenarnya 40 liter ini 45 liter cuman dia lebih tinggi karena di sini dia bodinya lebih kecil, dia lebih ketinggi nih bang. Ada yang bodinya besar 40 liter tapi agak pendek gitu, lebih ke bodinya lebih inilah lebih gemuk tapi dia pendek karena tenda Carol ini kan nyaman-nyamanan bang. Yang penting ujung bawah sini di atas pantat nih bang, di atas pas di pinggang ujungnya Ya, gitu. oke. Biar ketika kita jalan nggak ganggu kaki kita. Bisa dilihat nih isinya. Boleh kita bongkar. Yang pertama Yang kita harus bongkar dibawa. dari luar dulu ya. Kita coba cara packingnya ya. Cara Ini packing. termasuk perlengkapan nanti nih yang mau dibawa. Nah kalau gue biasanya selalu bawa ini nih bang buat ngopi biasa. Termos. Iya, termos buat ngopi ya. Air 2 liter standarisasi pendakian 2 liter. Sorry 2 botol yang 1,5 liter tuh bang. 2 botol kanan kiri air ya, mineral water. Terus biasanya saya bawa trekking pole yang kemarin udah dijelasin ya buat jaga keseimbangan bang. Trekking pole taruhnya di luar karena perjalanan itu ya kita pasti langsung ambil gitu. Udah mulai trek langsung udah kita pakai nih trekking pole. Oke. Lanjut lagi kita buka pertama di head. Di head ini biasanya barang-barang yang kecil nih bang. Contohnya di sini ada headlamp. Headlamp ini senter kepala. Ketika kita pendakian sudah masuk sore terus kita belum nyampe tempat kita camp atau bongkar tenda, kita harus standby headlamp atau lampu penerangan. Takutnya nanti kita kena trek malam tuh bang. Harusnya kita berangkat nih jam 9 pagi, tiba-tiba ngaret nih jam 9 kita baru berangkat. Ternyata target kita nyampe pos 4 baru kita target kita nyampe pos 4 itu kan sore ya. Harusnya nggak tahu baru di pos 3 kita udah jam 6 sore tuh, pasti kena trek malam. Makanya standby headlamp di atas terus ya, headlamp atau center. Nah terus di sini ada sarung tangan ya. Sarung tangan ini banyak kegunaannya, kayak misalkan ketika kita megang pohon-pohon, takutnya pohon itu ada yang ini nih bang, tajam. Betul, tajam, berduri atau sensitif kena kulit kita ya kan, ada alergi apa gitu bang. Lebih baik pakai sarung tangan bang. Terus habis sarung tangan ya, habis udah. Sini paling ada center juga sih, 2 senternya di sini, headlamp sama center ini. Lanjut lagi kita buka di headnya. Ini buka ya. Udah clear. Cakep. Nah, ini apa nih? Di head ini ada tambah nih bang, jas hujan. Karena jas hujan ini taruh di kepala, di head ya, atau di atas paling atas. Kalau hujan lebih gampang dikeluarinnya bang. Jas hujan ya. Jas hujan. Jas hujan. Berarti ini yang di atas itu ya benda-benda yang ya yang harus sering-sering kita keluarin, kita gunain di pala. Nah, jas hujan termasuk di atas. Sama ini yang di pala nih, P3K. Kita buka dulu bang. Oke. Nah, kenapa ada plastik nih bang? Plastik ya? Ada bang. Jadi kalau misalkan hujan, dia nggak bakal rembes ke dalam bang, aman. Makanya kita pulling
trash bag atau plastik sampah ya, plastik sampah nih. Plastik Dan sampah. iya, Tinggal buang tempat sampah dong. bukan. Jangan, sayang banget bang, mahal ini bang. Ya, Oke. setelah trash bag kita lapisin yang namanya matras nih ya. Jadi matras ini biar nggak basah juga. Oh, jadi pertama masuk ke tas ini dulu nih plastik. Trash bag dulu ya, plastik, baru matras spons. Biar apa? Biar terlihat sebenarnya efisiensinya. Bingung matras taruh mana orang. Terus juga kalau matras ditaruh seperti ini lebih kebentuk carrier-nya, nggak belontang-belontong gitu, lurus gitu bang, Jadi rapi ya. rapi. Nah ini kan udah ketahuan nih yang Wah, berat-berat di atas nih bang ya, kayak tadi headlamp, jas hujan, ponco lumayan berat. Nah ini P3K nih lumayan berat nih bang, sekitar 5 kiloan ada kali ya, 2 kilo ya, P3K. P3K. Berarti Ya. ini perlengkapan kelompok ya masuknya ya. Perlengkapan kelompok, kita bawa rumah nih bang yang di sini, bener bawa rumah. Makanya pas orang yang keduanya cukup bawa depek, ketika dia udah capek yang bawa carrier ini bisa ganti-gantian. Oh, tukeran. Itu lebih efisiensi sih bang, lebih apa ya, kalau bawa carrier dua-duanya berat semua, salah satu ada yang tumbang bingung itu bang. Jadi lebih baik satu bawa daypack itu. Lanjut lagi, Banyak nih guys isinya guys. banyak bang, bilangin lah kalau kita pendakian tuh bawa rumah. Tapi kenapa bawa ini Jar? Kenapa bawa ini Jar? Ini kan buat tempat ikan Jar. Bukan bang, buat tempat makanan, donat biasanya dagang donat. Iya maksudnya ikan yang diungkep, ayam ungkep, ikan diungkep. Iya, nah jadi biasanya gue bawa ini logistik, beras, terus kayak makanan-makanan frozen food, pakai ginian. Kenapa nggak bawa yang gede aja sekalian kontainer? Ini serem amat itu bang, itu nanti yang ada dagang bang, bener di sana di atas buka warung. Ini buka sosis bakar Jar. Ya kalau menurut gue sih cukup lah buat kapasitas 2 orang, dengan 2 hari cukup kita bawa ini. Nanti paling ada tambahan-tambahan lagi sebenarnya. Ini berarti beras masuk ke sini beras. Beras bisa masuk sini karena bawa 1,5 liter juga cukup buat 2 orang. Ini ukuran segini dia. Iya, betul bang. Nah ini ada lagi nih yang agak berat nih bang di atas. Ya, kita bongkar. Ini udah Logistik ya. Jadi tempat logistik saya taruh di atas. Kenapa? Karena logistik itu biasanya berat-berat bang. Beras kan lumayan. Terus minyak sayur lumayan agak ada airnya kan. Dia mengandung minyak kan. Berarti ini harus rapat ya, Bo. Rapat bang. Bawa ini harus. Biar nggak kemana-mana gitu. Biar nggak buyar, nggak berantakan bang di carrier. Makanya saya bawa ginian. Terus fungsinya ini buat apa nanti? Entah nasi, entah sayur sop kita taruh sini. Oke. Gitu. Berarti bawa ini yang ukuran segini guys. Jangan yang ukuran gede yang kontainer ya. Ya. Lu mau pindah rumah berarti kalau mau bawa itu. Nah ini nih. Ya. Mana? Apa? Oh, ini rumah nih bang. Ini tenda. Tenda bang. Ini tenda nih. Tenda kapasitas 2 orang dengan double layer. Di sini yang gua bawa ini udah termasuk kategori ultralight bang. Jadi lebih agak enteng dia. Itu sebenarnya ultralight dan simple. Tenda tempat tinggal. Jadi ini kapasitas 2 orang. 2 orang. 2 orang nih bang. Ya. Kenapa ini nggak ditaruh di bawah Jar? Berat. Berat bang kalau taruh di bawah. Gitu. Di bawah atau kalau nggak di samping sebelah sini nih kan bisa nih samping. Iya. Miring bang, ntar jalannya kayak ini kepiting mau. Oh iya satu lagi Jar. Gua pernah ngeliat orang bawa matras itu nggak di dalam sini Jar, tapi di luar. Di luar. Tergantung bang. Di atas atau di bawah biasanya gua ngeliat. Mungkin kalau di belakang. Lebih ke backpacker ya. Iya kayak orang backpacker gitu. Backpacker mungkin di luar karena dia bisa tidur di mana aja. Oh. Gitu. Berarti dia nggak bawa tenda dong? Tetap bawa, cuman buat istirahat dia tidur. Backpacker itu kan beda kategorinya sama pendaki. Buat yang penting istirahat aja di mana aja. Betul bang. Nah itu buat backpackeran. Ini tenda kapasitas 2 orang. Oke, isinya. Terus lanjut lagi. Ada lagi nih bang, playseat. Tempat tinggal kita juga nih. Nah. Banyak juga isinya ya. Ini berapa liter sih tas ini? Ini 60 liter bang, buat laki-laki ya, kategori 45 plus 5 nih, 50 totalnya. Berarti ini nggak bisa dibawa sama yang perempuan? Jangan, nggak recommended. Perempuan itu lebih baik 40 liter.
Berat ya, ya, karena berat karena bebannya. berat bebannya. Nah, flat sheet ini ukuran 3 kali 4, jadi selain tenda lebih aman lagi kita double flat sheet. Kan udah ada tenda nih, ngapain bawa plastik ya? Flat sheet bisa buat di teras bang, kita nongkrong di depan tenda. Kebetulan kalau tenda kan ukurannya kan 2 meter. Buat tiang dong, kan plastik pakai tiang. Nggak usah bang, di gunung banyak alam bang, kita manfaatin. Bukan, kan ada tapak kemah yang modelnya kayak kayak apa namanya? Lang, Savana modelnya. oh Yang sabana gitu ya. ya yang nggak ada pohon. Nah, itu kalau masang plastik gimana? Sabana kalau buat kita bongkar tenda nggak recommended bang sebenarnya, karena angin kenceng. Kalau angin kenceng itu kalau tenda kita nggak siap buat badai, terbang bang, hancur. Iya, tenda kan ada tenda badai itu yang bener-bener rapat ke tanah Heeh. sama yang enggak. Kalau kita bawa tenda apa tenda anti badai gitu, hancur juga, frame patah. Lebih baik cari pohon. Sabana, walau sabana ya mungkin maksudnya nggak ada pohon sama sekali, carilah Kayak itu, pinggir-pinggiran. kayak Ranukumbolo aja. Ranukumbolo kan Nah, Ranukumbolo itu posisinya emang dia di lembah. Jadi kalau di lembah itu kemungkinan angin buat badai itu jarang gitu. Kalau yang kita lihat ya, Ranukumbolo itu lebih nggak ada playset, bener sih. ya tenda semua sih emang. Ini semua. Kalau misalkan mau playset ya berarti bawa tiang playsetnya. Tiang playset kayak gini nih bang, ini ada nih. Kalau yang gue tahu, yang pernah gue lihat ya, bukan yang pernah tahu, yang pernah gue lihat Mm-mm. di media sosial tuh itu Ranukumbolo itu mereka kan isinya tenda semua. Ah itu dingin sekali bang itu bang sebenarnya. Tahu sendiri udah cuaca dingin terus dekat air. Kita kalau panas saya dekat kamar mandi adem bang. Kalau Ranukumbolo kan dekat air segede Iya. seberapa ribu liter itu Ranukumbolo. Nah kalau misalkan kalian mau di area terbuka bawa tiang plastik boleh nih. Kayak gini nih bang. Kalau tiang plastik itu ada dua tipe bang. Ada yang besi sama yang alloy. Ini kebetulan yang alloy, aluminium. Nah, aluminium jadi sehingga lebih enteng Oh iya, iya, gitu iya. bahannya, dan dia kokoh. Kalau alloy cakep lah pokoknya. Jadi Jangan pakai lupa yang talinya plastik. ya. Jadi pakai yang plastik itu. Jadi plastik masuk ke sini ya. Flysheet masuk ke dalam situ. Plastik masuk. Nah, Itu buat kita membuka tapak kemah pokoknya. ayo kita bongkar lagi guys. Kita Bongkar lihat lagi. lagi. Ada Nah, itu resting mang bang. ada mangkok. Mangkok nesting. Mangkok. Namanya Oh, nesting bang. nesting. Iya betul. Nesting kalau lagi di biasa di masjid-masjid musola tuh megang nesting Itu nesting 1 2 3. testing, Oh, testing, testing. testing itu beda. Nah, kalau untuk 2 orang sih ya paling kecil, kita bawa yang kecil-kecil Itu aja ya. itu isi itu ada berapa itu? Ada 2 jenis doang. Apa Ada dua panci jenis. sama Panci sama penggorengan. Ini tutup pancinya. Cukup lah oh, bang buat 2 orang. buat 2 orang. Nggak usah ribet-ribet banget lah. Karena kita di gunung itu kan cuma buat sementara doang. Heeh. Dan kalau kita bawa banyak-banyak, yang ada beban, eh, jadi kita jalannya itu jadi lambat, beban makin tinggi. Kan lebih enteng juga. Ada sih sebenarnya yang lebih gede dari ini nestingnya. Contohnya kayak gini nih bang. Oh, ada ya? Nah, itu lebih besar ya. Iya, Dia iya. dia beda tipe gitu. Dan ini kalau kita lihat di sini nih masih bisa kalau misalkan kuat buat nesting segede gini nggak masalah. Dia ada 3, satu buat penggorengan ya, 2 ini buat sayur sop atau buat masak Panci nasi masak bisa. nasi ya? Masak nasi lah, lebih rekomendasi masak nasi. Terus di sini ada teko nih bang, teko buat kalau ngopi. Oh iya. Ini khusus buat masak air dong, ngopi mau ngeteh mau ngomedang jahe ya kan, mau buka warung jahe di sono kan nggak masalah bang. Buka warkop. Iya, lah aja kan Oke, menyelam sambil minum air bang. gue mau bongkar lagi nih. Wah, ini aku lihat gas jar. Gas Gas cuma 1 jar. nggak kalah, nggak apa-apa, ini kan buat sampel doang. Sebenarnya kan minimal kan 2 ya, gas yang ukuran 235 gram Untuk 2 orang 2 gas. cukup. 2 gas 2 orang 2 gas, berarti 1 orang 1 gas ya. betul, karena masak nasi itu lebih lumayan lama kalau masak nasi, makanya rekomendasinya 2 gas, 2 kaleng ini. Kalau misalkan kalengnya ada yang 200 gram doang atau di bawah 200 gram kayaknya nggak ada deh. Cuman kalau masih di bawah 200 gram lebih baik tiga kaleng gitu.
Yang kemarin yang penting jangan bawa WD-4 tuh bang. Nah, itu buat oli. Buat oli bang. Itu Oli buat oli buat apa? Ini pintu rantai. pintu. Rantai sama engsel pintu Iya, itu. Rantai motor. jangan. Bukan lagi guys, gua penasaran nih. Sebenarnya Apalagi tuh. packing itu kan berarti kan masuk perlengkapan. Kita lihat Hmm. tadi gas. Nah, gue lihat ini ada kotak ajaib jar. Tara, kita lihat apa itu sih ya bang? Kayak orang mau lamaran, kotaknya begini aja. Cincin gitu. Ya. Cincin. Nah, ini kompor bang. Kompornya begini jar, enggak? Kompor. Bukan yang itu ya, yang gue Yang tahu tadi kan yang kembang ya. ada kompor. Iya, yang kembang. Nah, kalau kembang ini balik lagi bang. Kalau misalkan kita kembang ini kan dia buat tahan api. Ada Angin. anginnya ya, windproof ya. Jadi tahan angin ya. Jadi kalau misalkan apinya nyala, anginnya nggak bakal kena api kan. Oh, dia ini ada kayak kompor kayak itu ya, Nah, kayak kalau gas ya, untuk gas 3 kilo nih. beda bang, beda gas 3 kilo mah jauh sekali. Nah ini kompor kategorinya ultralight bang sebenarnya, cuman masih besar karena dia punya 3 tungku nih bang. Kalau dinyalain kayak jet, nyala kayak kompor Oh, nasi goreng. iya iya. Nah kalau aja mau dagang nasi goreng bang di atas, Ini masangnya gasnya begini ya. masang dia lebih lebih bagus lagi karena gasnya jauh dari kompor. Iya. Nah, cuman dayanya kayak misalkan kita mau matiin, matinya agak delay dia. Oh, lama. Heeh. Karena gasnya pasti kan ke sini dulu, kayak agak delay. Nyoba menyalain Nggak nyala jar. kan belum di ini Di mana? ininya Oh, katupnya di adanya sini. di situ. Oh, Ah, oh iya. tuh cakep tuh bang apinya tuh Kayak kompor gas jadinya itu ya, gas yang apa? Benar ya, yang di kayak nasi nasi goreng. goreng. Betul. Nah, Oke. oh, Oh, cakep lah pokoknya, asik sih bawa kompor ini. iya iya. Kalau masak air biar mateng lebih Cepet ya, cepat. cepet ya, Yoi. lebih cepet. Masak air Biar itu pelawak yang lain itu. Oke, nih bang. kompor. Terus nih bang, kalau misalkan pendakian itu, kalau kita udah bawa-bawa perlengkapan seperti ini kan bawa rumah nih bang, udah tenda, terus bawa kompor, bawa nesting, bawa air, bawa tempat buat minum kita, Heeh. bawa logistik buat 2 hari ya bang ya, logistik atau makanan natura. Di sini ada tempat pakaian kita. Saya saranin dan rekomendasiin seperti ini bang. Itu apa tuh? Ini baju buat khusus tidur. Dibikin seperti ini. Dimasukin plastik begini? Iya, Apa iya memang? betul. Ini kan agak ngepres, bang ya. Ini baju buat khusus tidur. Jadi pendakian yang kita jalan nih, ngedaki nih, celana normal buat pendakian, sepatu gitu, pakai kaos kaki. Di plastik ini jangan lupa ada kaos kaki kering sama baju tidur, celana tidur. Jadi apa yang kita pakai tadi buat pendakian lepas gitu. Kita nggak tahu apalagi kalau udah basah kena hujan, lepas bang. Mendingan pakai pakaian yang kering Apa aja kan? buat tidur, Baju tidur kan? yang Piyama hangat, nggak apa-apa kan? yang hangat ya. Nggak ya jangan bang, itu mah buat di hotel. Kita di Oh, gunung gitu pokoknya kan, kaos jangan di yang tebel hotel. ya. Kaos tebel. Kaos tebal yang penting hangat ya gitu. Jadi jangan ketika pendakian ya udah intinya Kalau ada jangan yang bilang, sampai kalau ada yang bilang, bang hangat mah deket kompor aja. dekat kompor, enggak kebakar bang tendanya bang. Sering kejadian bang kebakar, mana ya baik yang kebakar karena Oke, kompor itu api kecil teman, api besar menjadi nah, lawan oke gitu oke. bang. Berarti ini Ingat berarti memang harus diplastikin ya. betul, harus plastikin Kaos untuk baju lah ya, khusus untuk buat buat tidur. tidur. Jadi harus diplastikin kayak gini. Ini yang sering dilupain sama pendaki, dia tuh tidur pakai baju apa yang dia pakai tadi dari bawah pasti dingin bang tidurnya. Habis ya udah ya. Habis di bawah ada lagi bang, Hah? ada masih ada 2 alat lagi. Habis jar. Ada tuh. Apalagi Ada, perlengkapannya. Ini doang kan? ada nih, kita cek ya. Itu apa? Plastik ini. Di bawah sini nih bang. Berarti di sini ada bawah, Coba apaan? mungkin lebih kalau preparasinya lebih cepat diambil ya bang ya.
sebenarnya ada jaket sama sleeping bag. Nah, di bawah ini ada jaket buat tidur malam. Ya. Atau kalau misalkan udah sore dingin, kita bisa pakai jaket tuh bang. Oh, Jaketnya Jar, lebih simpel nih bang. kenapa ditaruhnya di sini kalau kondisinya hujan kan basah, Jar? Nah, balik lagi tadi mungkin nggak dibuka nih bang di sini nih. Ini bisa Oh, dibuka, tembus. tembus. Dia bisa Oh, dibuka. semua tas modelnya begini. Ada yang enggak, Oh, ada yang enggak? ada yang full, ada yang bisa diinin. Ini kalau misalkan barang-barang yang taruh bawah tapi tiba-tiba emergency, bisa taruh sini bang. Nah, ini bisa tembus. Oh iya. Oh, Oh iya, tembus ya. Tembus nih, guys. jadi kabelnya Anak orok masuk sini mut nih. jangan tangkap polisi bang. Modar bang anak orok tangkap taruh situ. Jaket bang, jaket buat jangan lupa nih kalau pendakian tetap bawa jaket apapun itu. Ya kalau misalkan kalian nggak punya jaket-jaket kayak begini, berarti Iya, iya. sewa. Di mana bang? Sewa di Kopas Singkat ya. Tetap. Masuk. Tadi nanti gua taruh, guys. Biasa nanti kayak yang video sebelumnya nanti gua taruh kalau memang kalian nggak punya mau nyewa itu nanti gua taruh ada di nanti akhir video ya. Nah jaket Linknya gua taruh. rekomendasi. Ini kan gue punya jaket Itu kayaknya tebel, Jar. tebel bang, karena dia ada bulu angsa sama dakron. Itu kalau misalkan di suhu-suhu ekstrim itu pasti ya lebih baik pakai yang ada kayak gini bang, yang tebal seperti ini. Ini hangat bang, panas. Ini apa nih bahannya? Dakron. Dalamnya isinya dakron bang. Bukan Hmm. bulu angsa. Kalau bulu angsa lebih hangat lagi. Standarisasi lah. Standar Harus bulu angsa. Bulu bebek, bulu bulu bebek ayam. beda nggak tahu. Bulu ayam buat ini bang. Variasi ya kan. Dakron. Jadi kalau kita pakai 5 menit di Jakarta pasti panas keringetan makanya gitu. Ini kan lumayan hangat. Kalau di AC nggak tahu ya, agak lumayan lah pas Udah lah pernah kalau coba di belum sini. di dalam ruangan AC? Di dalam Kalau di gunung udah pernah coba ya? udah di Udah. AC pasti nggak bakal tembus. Di gunung yang nggak tembus, Oh, di AC hangat pasti tetap memang gitu. ini untuk hangatin badan ya, untuk Iya, karena suhu ekstrim suhu cuaca dingin ya. betul. Udah pakai jaket, sarung tangan, kaos kaki kering, nah itu udah pakaian tidur kita udah pasti hangat lah, nyaman. Walaupun di luar dinginnya kayak apapun pasti nyaman. Dan Gitu. sleeping bag ya. Sleeping bag. Gitu. Sleeping bag itu nah adanya di bawah juga ya. Sleeping bag adanya di bawah dan sleeping bag itu kan enteng bang. Ini sleeping bag enteng. Dia di bawah itu karena pakainya dia terakhir. Dipakainya terakhir. Kalau pakainya di awal dia bukan sleeping bag bang. Apa? Gak tahu apaan. Nah sleeping bag kita bongkar nih bang. Sleeping bag ini wah Ini asik. kayak parasut jar modelnya. Kayak parasut bener. Bahan luarnya parasut ya parasit. Parasit tanpa parasut Parasit mah itu dong, sama para yang nyusahin. Dona. Parasit yang nyusahin orang. Iya bener bang. Kasian Parasit. banget itu. Nah ini bahannya juga sama dakron bang isinya. Lapisannya di tengah ini dakron dengan lapisan parasut. Cepet sobek gak? Enggak. Dia nggak bakal cepet sobek. Dan kalau bahan Tapi parasut seperti ini kayaknya tipis jar. enggak aman itu bang. Karena kan mengandung kayak karet balon kayak gini. Kalau ditiup dia nggak bakal tembus, windproof. Nah Oh, kita cari contohnya kayak gitu aja, windproof dan di dalamnya pasti hangat. Karena dilapisin sama dakron. Itu dakron itu kalau kalau kalian mau ngeliat bahan-bahannya itu kayak apa ya? oh iya guys nih, coba tiup ya. Di sini nggak ada, di depan sini nggak ada angin nih. Hmm. Malah ada suara. Bunyi Bang. Itu kayak apa ya balon dibunyi gini. Iya, tapi benar nggak ada angin. Nggak ada angin, nggak ada aman. Hangat ya ini. Ya. Windproof dan bahannya kan parasut ini kan kayak apa ya? Nggak bakal nimbulin embun. Oh, Dia nggak bakal nimbulin embun. maksudnya nggak lembab ya? Nggak lembab. Nggak lembab. Dia nggak bakal lembab gitu, aman. Awalnya doang dingin, pas kita udah pakai mah hangat gitu. Oke. Gitu. Oke guys ya, jadi ini memang persiapan ya memang harus matang kalau untuk kalian bagi pemula yang mau naik gunung nggak bisa sembarangan juga ternyata nih. Jadi memang ada persiapan yang memang harus nggak sembarangan dan memang harus di prepare. Boleh nih bang.
dicatat nih Bang nanti Kalau perlengkapan yang dibawa nih Bang. kalau sembarangan nanti malah yang ada repot, nanti pada saat naik gunung kalian kedinginan di sana, nanti hipo Termia, hipo apa namanya, bilangnya hipotermia. hipotermia. Betul. Kalau kalian pernah tahu, ada dulu ada di media sosial, ada pendaki yang Kedinginan. lari-lari sampai apa namanya, nggak pakai pakaian, itu udah hipo parah. Ya, Itu udah hipo parah guys, karena memang halusinasi jatuhnya nanti, ya seperti itu. Nah, ada pendaki Bang, dia diem, kepalanya puyeng. Terus secara tidak langsung dia itu sebenarnya awal gejala hipo Bang. Kepala puyeng, kedinginan. Itu awal gejala hipo. Kepalanya bagus. Wah, kayak kondean lah Bang, sini berat. Itu awal gejala. Dan yang lebih sulitnya lagi kalau kita tanya dia nggak ngomong. Banyak ketika orang udah ngedrop, down, ngelamun apa bohong? bengong, dia nggak bisa jawab apa-apa, kayak kosong. Itu lebih bahaya tuh Bang. Mau nggak mau harus kita omelin, paksa minum teh anget gitu kan. Mana sarungnya nih, coba masukin. Sarungnya iki. Dia lebih sini. Mana ya tadi? Ini benar kan? Warna kuning kuning. Dia simple ya. Betul, simple. Sleeping bag ini. Gue punya sleeping bag ya, tapi nggak setebel ini sih. Tapi ya paling nggak buat gunung-gunung biasa, buat kemah-kemah biasa lah. Worth Enak it lah. ya. Iya. Buat kemah-kemah di bawah ketinggian 1000 ya kan, buat ngangetin badan masih worth it. Tapi kalau udah dakron kayak gini buat pendakian, ini biasa ketinggian berapa aja? Ketinggian 2000 ke atas sudah harus sih Bang, wajib. Karena fisik manusia kita nggak ada yang tahu Bang. Sekuat apapun tiba-tiba ngedrop di perjalanan, dia capean, bisa kedinginan gitu. Oh, ketinggian 2000 ke atas ya. 2000 ke atas. Udah wajib lah pakai pakaian-pakaian safety kayak seperti inilah. Jangan sampai lalai kita. Ah udahlah, koboi aja Bang. Ah, koboi. Biasa kebanyakan bilang koboi. Pendaki koboi. Pendaki koboi. Oh itu jangan ditiru tuh, Bro. Nggak usah mendaki, diem duduk manis di rumah, tidur nonton TV. Kalau sekarang nonton YouTube ya Bang ya. Iya. Itu apa Bang? Nontonnya? Channelnya? Abayusnya Amro. Abayusnya Amrullah ya. Oke. Nih pendaki nih, yang mau koboi nonton nih, nonton di sini nih, biar kalian tuh nggak koboi. Oke, karena membahayakan buat diri kalian. Langsung di ini aja kali Jar, coba disebut Jar barang-barang yang dibawa nih. Yang pertama carrier. Pembelajaran kita yang kedua, yang pertama kan kita packing, cara packingnya udah tahu ya. Udah. Pokoknya yang berat-berat itu ditaruh di paling atas. Yeah. Nah sekarang kita yang kedua, perlengkapan. Nah kita sebutkan satu-satu yang harus dibawa. Ini perlengkapan kelompok ya? Ada kelompok kan, ada pribadi juga. Oke, ya. Kita sebutin dari mana dulu nih? Dari mana dulu Jar? Dari tadi Bang, kita Bang di sini. Dari tadi. Dari yang besar-besar nih carrier. Oh pasti. Yang pasti tasnya jangan bawa kantong kresek ya Bang. Carrier ya? Iya. Jangan pakai kantong kresek. Oh iya tadi gua bilang ya pakai kantong kresek. Ini kalau pakai kantong kresek gimana nih? Boleh gak? Boleh. Atau pakai apa namanya yang biasa anak sekarang tuh, tas back apa tau lah. Iya tuh ya. Dari minimarket. Serut tas serut gitu ya. Ah itu mah apaan Bang? Udah di kota hidupnya, jangan di hutan gitu. Jangan naik gunung. Yang pertama tas, kemudian habis itu ini tas nih ya, tas carriernya, tas carrier, terus matras, mana nih matras guys, matras yo ya, terus matras. Jangan lupa sebelum dimasukkan ke tas itu ada ini, ada trash bag, jadi biar barang-barang ini yang dibawa enggak basah kalau kondisinya hujan. Kalau kondisinya hujan ya, ini trash bagnya. Kemudian trash bag. Terus apalagi yang dari bawah, biasanya kalau dari bawah itu sleeping bag dulu ya, sleeping bag atau kantong tidur ya, hangat. Karena sleeping bag di paling bawah ini jarang digunain Bang, bukan jarang digunain di akhir ya, digunainnya di akhir. Sleeping bag dulu. Kalau udah sleeping bag atau jaket ya, jaket buat tidur ya, jaket buat tidur kita pakai taruhnya di bawah karena dia
digunainnya itu belakangan. Paling digunain itu pada saat pas summit. Kita kan sebelum summit kan udah bongkar tenda dulu Summit itu gitu. apa tuh? Summit Coba itu pas dijelasin. mau pendakian ke atas ke puncak Perjalanan. perjalanan. Jadi kalau pendakian itu kita mau summit jangan langsung naik dari bawah langsung bawa keril Ke ke atas. puncak, nggak bisa bang. Kita ngeres dulu di pos sekian buat kemah. Summitnya itu di besok paginya, di biasanya gitu pendakian Oh, tuh. oke. Ini dari bawah ya, sleeping bag, matras, apa? Matras, Sleeping bag, mm, jaket, terus terus baju buat tidur, yang tadi dibahas, ah, baju dan kaos kaki ya. dan kaos kaki, sarung tangan, kalau bisa di sini tambah lagi sama celana dalam nggak masalah bang. Buat dalaman semua taruh di sini aja semua. Pokoknya biar kita tuh Berarti baju salin berapa sebenarnya Jar, yang satu harus aja dibawa? cukup buat tidur. Kalau misalkan mau pendakian naik ke Emang puncak lagi, nggak ganti baju Jar? nggak Bau usah. dong. Dua aja cukup bang. Ya ngapain sih bang bawa baju baik-baik kalau buat nyusahin diri kita sendiri gitu. Dan ini aja baju biasanya yang enteng-enteng, Hmm, yang penting hangat gitu. baju salin. Betul. Terus Terus ada lagi mungkin yang jarang kita pakai, tenda. Tenda tengah-tengah taruhnya ya. Terus packing tenda itu jangan ditaruh, misalkan keril nih bang, jangan taruh di sebelah kanan atau sebelah kiri, kenapa tuh? nggak seimbang, nggak bakal stabil beratnya. Kita taruh tengah-tengah gitu. Kanan kiri kan masih ada space nih Nah, ya, mungkin bisa kita selipin uh, flysheet atau kita selipin yang lain-lainnya kayak kompor atau gas gitu, taruh di sini. oke. Jadi posisinya dia harus ada di tengah-tengah keril ya, jangan sampai di pinggir kanan atau pinggir kiri karena bakalan pengaruh di berat keseimbangan tuh bang. Oke, carrier. Tuh Terus ini ya. Tadi ya, ini apa? itu di atas Oh, ini di atas. kita masukin Oh, ke nesting. alat-alat perang dulu nih, nesting, Oh, kompor ini kompor. ya. Iya, ini Ini nggak bisa bawa kompor ini. boleh mau pakai kompor ini nggak Oh, masalah, bisa-bisa sama aja. aja. Iya, kalau ini kan lebih kayak ada penahan angin ya gitu, makanya dia bilang kembang biar apinya nggak cepat mati bang. Oke. Apinya lebih stabil kalau kalau ada penahan ini. Kalau itu kan mungkin api langsung ke kanan ke kiri kena angin. Berarti Tuh. ini masukin lagi ke situ. Masukin Nah, ini dulu. terus Kalau sudah, gas ya. nah Oh, di kanan gas atau kiri belakangan. sama gas juga sama flysheet kita masukin aja. Pokoknya yang udah mulai-mulai agak berat agak di tengah gitu. Nah, yang berat itu biasanya ya natura, makanan-makanan atau logistik kita itu agak berat. Beras, air, taruh di atasnya nggak apa-apa, nggak masalah bang. Taruh di paling atas. Kalau misalkan di atasnya beras itu berarti P3K. P3K itu ada yang lebih kecil sih bang sebenarnya. Ini P3K Ada. perlu Oh, ada yang lebih kecil seukuran ini. ada P3K yang segitu Oh, ada yang seukuran ini ya. kantongnya. Nih. Jadi Oh, ini lebih lebih apa? Lebih lengkap nih lebih kayaknya ya. lengkap. Dan ini biasanya di kapasitas di atas 5 orang segini saya bawa P3K-nya karena lebih banyak, lebih lengkap Oke. gitu. P3K masuk ke P3K atas. ke atas, baru di paling atas banget yang penting ada jas hujan nih bang. Ini jas hujan. Jas hujan kita taruh di paling atas. Kalau hujan jadi gampang. Kalau hujan langsung bongkar pasang udah. Jadi hujan itu kan suka tiba-tiba gitu. Sama kayak dia suka datang tiba-tiba dan pergi menghilang tiba-tiba bang. Iya, Cuak. siapa itu? Ada lagi aja. Apalagi nih bang? Di atas. Di atas. Di atas. Nah Ini kita bisa naro kan tadi ini ya jas hujan. ya Kemudian ini center. center atau headlamp penerangan kita taruh atas. Kalau Gitu. bawa satu boleh nggak sih Jar? Satu Bawa aja. satu Kayaknya boleh. keberatan kalau bawa dua ini. Boleh satu nggak masalah. Pilih aja salah satu mau. Bisa. Bisa nggak masalah bang. Apa emang harus diperluin dua-duanya? Satu aja nggak masalah. Yang penting baterainya awet atau enggaknya. Berarti kita harus bawa baterai cadangan. Gitu. Berarti nggak perlu dua, satu juga bisa. Iya. Berarti paling atas. Oke. Udah Lanjut. semua ya? Udah ya. Sarung tangan kan. Nah, tadi masuk ke situ. Sarung Udah. tangan di atas. Ini Termos botol minum, sama termos, tongkat. trekking pole. Tongkat Soekarno. Iya, Soekarno. Kami. Ya, udah. Pisau. Pisau itu nggak boleh yang di atas panjangnya ya bang ya. Di atas dari 25 cm. Semana berarti itu ada? Nah, Contohnya. pisau itu
Seperti ini bang contohnya. Kalau kalian mau bawa pisau, cukup sepanjang segini aja. Ya kan paling 15 cm atau 20 cm nih. Kalau di atas 25 cm itu nggak boleh dibawa ke gunung. Karena takutnya buat nebang-nebang apa segala macam itu kan nggak boleh tuh bang. Kalau Oke. misalkan survival pakai pisau ini cukup gitu. Paling untuk ngiris-ngiris bahan makanan ya. Iya, kalau pendakian kan buat ngiris-ngiris lauk-lauk, Nah, terus buka plastik Indomie, pakai pisau kan bisa bang. iya, Gitu. oke. Lanjut lagi. Apalagi bang? Ini udah berarti ya. Berarti yang harus Udah dibawa cukup. ini perlengkapannya cukup ya. Keril, sleeping bag, eh apa namanya? Untuk poin kedua ya. Tadi kan packing, ya cara packing. Apa-apa dulu tuh, Heeh, ya susunannya. susunannya. Yang perlengkapan yang kita bawa berarti keril, terus sleeping bag, jaket, Jaket. terus baju tidur, Heeh. ya. Terus baju tidur kita bisa bawa flysheet, tenda, terus bawa apa lagi nih? Kompor, nesting, gas, terus logistik. Habis logistik bawa first aid atau P3K. P3K. P3K baru di luarnya itu paling atas kita kasih jas hujan, kanan Cuma kiri kita bawa air gitu. Trekking pole itu kayak buat ngejaga keseimbangan. Terus headlamp atau senter enter. kita bawa, pisau boleh nggak masalah. Sama apalagi trash bag, sampahnya bang tuh. Mesti Oh iya. pendaki itu, waduh sampah paling Sampainya jadi bawa turun lagi ya. tuh jangan sampai bang itu banyak banget itu kalau di gunung itu. Sesenang itu di pendakian di Jawa Jawa Tengah bang, Kenapa? dihitung. Jadi apa yang kita bawa dihitung, dicek dulu di bawah di base camp. Pas kita turun dicek lagi. Harus sesuai. Harus sesuai sampahnya sama yang kita bawa. Kayak misalkan sosis, Indomie, apa namanya mie instan Oh, ya. bahan makanan yang ada bungkusnya ya. Iya, bahan makanan yang ada bungkusnya kayak mie instan kita bawa 5, kita bawa turun 5 juga sampahnya. Beserta sampah bumbunya itu kita bawa turun juga. Jadi cek rokok. Kalau rokok kretek itu cukup bungkusnya kayak deh. Bungkusnya yang penting kita hitung berapa bungkus yang kita bawa. Kalau rokok yang ada puntung rokoknya kayak filter yang berenggan filter, filter itu harus kita hitung. Turun dicek juga tuh bang. Sama jangan sekali-sekali bawa eh, apa tisu basah. Oh, Tisu basah itu paling dilarang di gunung karena dia terurainya butuh ratusan tahun. Tuh, jadi jangan buat tisu basah ya. Kalau kalian buat tisu basah terus kalian buang sembarangan dia bakalan terurai lama sekali. Itu. oke. Ini udah dibahas semua. Berarti packing perlengkapan udah Mm, dibahas. Kalau untuk kesehatan ya kalian bisa nanti cek kesehatannya bisa di puskesmas atau di rumah sakit ya. betul. Nah, kemudian izin kalian bisa izin sama pihak keluarga dari keluarga kalian sendiri. Ah, Kalau yang memang sudah berkeluarga, udah punya istri atau punya suami, izin sama suami atau istrinya. betul. Kemudian pastikan berangkat sehat, pulang juga dalam keadaan sehat. Sehat. Oke Capek ya. biasa, Bang. Kalau untuk capek biasa. Ya, Tapi yang pasti berangkat tidak berangkat lengkap, pulang jangan sampai tidak lengkap. Ya. betul. Oke, sepertinya itu Jar ya. Jadi udah dibahas Yoi. semua dan ini sangat bermanfaat buat kalian. Tolong jadi jangan lupa diingat baik-baik buat bagi para pemula yang ingin naik gunung perlengkapannya ada di sini semua tadi sudah disampaikan Mm. oleh Bang Fajar yang biasa orang bawa orang. Orang bawa orang, kayak mobil bawa Kayak mobil mobil. biasa orang Cuak. bawa orang. Kalau untuk eh, kalian yang mau nyewa itu nanti gua taruh ada di akhir video. Ya, Yoi, nanti di akhir betul. video ada untuk linknya atau Instagramnya ya nanti gue taruh ya. Lebeu. Instagramnya nanti gue taruh karena di situ ada nomor teleponnya juga. Dan ada Google Mapnya ada ya Jar ya. Ada Ada dong. Google Mapnya. Nanti bisa dicari nanti di Google Mapnya. Oke? Buka di Google juga langsung nongol tuh. Apa Wing, tuh? sewa alat Sewa camping alat camping Jakarta Jakarta. Utara. Sewa alat Sewa. camping Jakarta Utara. Oke. Gue kira cukup untuk pembelajaran atau yang pembahasan hari ini. Sampai ketemu lagi nanti di channel-channel gue berikutnya. Dan jangan lupa selalu ikutin video gue berikutnya. Yoi, Jangan yoi. lupa di subscribe, kemudian like, Dan kemudian klik loncengnya, kemudian jangan lupa di share share. dan komen.
klik loncengnya ya, karena supaya kalian tidak ketinggalan video gua selanjutnya ya. Karena Semoga video bermanfaat buat karena kalian. video yang ada di sini sangat bermanfaat. Karena channel-channel gua isinya tentang belajar semua. Belajar apa? Belajar apapun. Oke ya. Apapun. Itu aja. Kita Alhamdulillah. pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.